Selamat pagi para hadirin, selamat berjumpa lagi dalam program acara Industrial Talk pada pagi hari ini. Acara ini akan membahas mengenai informasi dan up-to-date seputar dunia industri terkini. Bersama saya Yulita Tolib yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, talk show hari ini akan mengangkat tema A Growing Opportunity, The Halal Economy. Para hadirin juga dapat turut serta untuk join dengan acara ini dengan memberikan pertanyaan pada kolom Q&A yang ada di layar Zoom webinar Anda. Pada hari ini saya tidak sendirian juga, saya juga ditemani oleh para tamu undangan yang luar biasa hadirin sekalian. Di antaranya ada Bapak Hyanto Wihadi selaku Presiden Direktur dari PT Mitra Pengembang Kawasan. Pak Hyanto ini akan memberikan welcoming speech pada talk show hari ini. Kemudian saya juga ditemani oleh dua narasumber kita pada pagi hari ini. Di samping saya sudah ada Bapak Rudi Subrata. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Yohanes, pagi Pak Hyanto. Terima kasih dari support. Bapak Rudi Subrata ini selaku General Manager dari Jababeka Industrial Estate, Sales and Marketing, dan juga Bapak Yohanes Franciscus. Bapak Yohanes ini selaku Deputi CEO dari PT Genero Pharmaceutical. Terima kasih para hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Oke, baik hadirin sekalian, sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan opening speech yang akan dibawakan oleh Bapak Hyanto Wihadi selaku Presiden Direktur dari PT Mitra Pengembang Kawasan. Kepada Bapak Hyanto Wihadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Yohanes, Pak Rudi, dan Yulita, dan Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini kami sangat bangga dan berterima kasih di tengah kesibukan Pak Yohanes, Pak Rudi untuk bersama-sama ya. Pagi hari ini kita mau melihat peluang kawasan industri halal di Indonesia ya. Memang industri halal sekarang ini masih merupakan hal yang baru yang terutama di kawasan industri ya. Nah, kami sebagai anak perusahaan dari Jababeka, yaitu PT Mitra Pengembang Kawasan, mencoba membantu bagaimana teman-teman pabrikan ataupun services yang lain yang mau menggabungkan diri sebagai perusahaan yang memiliki sertifikasi halal, ya. Kami bekerja sama dengan MUI ya dan Kementerian Agama untuk memberikan services sertifikasi halal ya. Sedangkan MPK sendiri ini adalah selain dari services industri halal, kami juga banyak memberikan services yang lain ya. Nah, kenapa kami masuk kepada industri halal? Karena memang peluang industri halal itu sangat luar biasa. Dengan populasi penduduk muslim di seluruh dunia sebesar hampir 1,8 miliar ya, penduduk muslim di Indonesia ini merupakan market yang luar biasa besar bagi industri halal. Apalagi melihat ya potensi daripada belanja halal di dunia itu adalah 2 triliun US$. Ini kan merupakan satu potensi yang luar biasa, di mana pertumbuhannya hampir setiap tahun itu hampir 8%, sehingga diperkirakan 2024 itu akan ada potensi sekitar 3,2 triliun US$ untuk industri halal. Makanya pada kesempatan hari ini sangat luar biasa, mudah-mudahan kita bisa memberikan atau mendapatkan informasi-informasi dari pelaku-pelaku usaha, Pak Yohanes dan lain-lain, supaya bisa mendapatkan pencerahan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Rudi waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hyanto Wihadi yang telah memberikan opening speech pada talk show hari ini. Hadirin sekalian, sesuai dengan tema hari ini, kita pasti sudah tidak asing dengan industri halal.
Tentunya di Indonesia sendiri, industri halal terus menunjukkan perkembangan meski di tengah pandemi, sehingga sektor industri halal memiliki peluang yang sangat tinggi, terutama di Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Terlebih lagi, potensi dari industri halal ini semakin terbuka dengan adanya dukungan pemerintah yang menyediakan sertifikasi halal. Nah, saat ini saya sudah bersama narasumber yang akan langsung menjelaskan serta memberikan testimoni mengenai peluang dari industri halal sendiri. Telah hadir bersama saya Bapak Rudi Subrata selaku General Manager dari JWBK Industrial Estate, Sales dan Marketing. Beliau akan menjelaskan mengenai sertifikasi halal dan juga beras Gohan yang merupakan salah satu produk dari PT Mitra Pengembang Kawasan. PT Mitra Pengembang Kawasan ini merupakan bagian dari PT Jababeka yang telah berdiri sejak tahun 1898 dan sudah sangat berpengalaman dalam menggeluti bidang manajemen kawasan, layanan infrastruktur, layanan program, dan manajemen properti. Baik, Pak Rudi Subrata, bisa tolong dijelaskan sedikit Bapak mengenai sertifikasi halal, mengingat Bapak sudah berkecimpung di dunia industri itu lebih dari 10 tahun ya Pak Rudi? Ya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Yanto, Pak Yohanes. Jadi sebenarnya hari ini saya mengundang Pak Yanto, sebenarnya Pak Yanto ini Direktur Holding Jababeka. Betul. Dan hari ini memang ada pesan khusus buat Pak Yanto. Pak Yanto sebagai Presiden Direktur Mitra Pengembang Kawasan, Pak Yohanes dan Bapak semua. Jadi kita tuh sebagai sebuah tim, Pak Yohanes dan Bapak semua, bahwa dalam mengembangkan kawasan industri halal ini tidak bisa sendirian. Dan kebetulan Pak, saya diminta untuk support PT MPK ini menjelaskan salah satu produknya MPK sendiri, Pak Yohanes, yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, itu beras Gohan, Pak Yohanes dan Bapak semua. Jadi PT MPK ini adalah partner kami, Bapak Ibu semua, Pak Yohanes, dalam mengembangkan sebuah klaster industri halal di Jababeka. Nah, MPK ini adalah sub unit Jababeka seperti tadi Pak Yanto sudah sampaikan, di mana MPK ini akan menjadi fasilitator untuk semua tenant nanti yang akan join di Jababeka Industrial Estate yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Nah, jadi nanti saya sedikit opening Pak Yohanes, sorry. Jadi nanti ini MPK ini bekerjasama dengan LP POM akan mensertifikasi air baku kita, Pak Yo. Jadi nanti air baku yang dipakai oleh tenant Jababeka ini, khususnya di kawasan industri halal, sudah tersertifikasi halal sertifikat. Nah, nanti kita juga akan mensertifikasi yang namanya Cikarang Dry Pot. Nah, kenapa Cikarang Dry Pot ini kita akan sertifikasi juga? Karena Cikarang Dry Pot ini memegang peran penting dalam suatu rantai daripada pengiriman produk ini. Jadi at the end-nya ada satu lokasi di Cikarang Dry Pot ini yang sudah tersertifikasi halal. Nah, misalnya nanti one day Pak Yohanes nih, Pak Genero mau mengekspor nih produk halalnya ke Jepang atau ke Timur Tengah, bisa memanfaatkan fasilitas dari Cikarang Dry Pot yang sudah tersertifikasi halal, gitu Pak Yohanes. Jadi beras Gohan ini salah satu produk TMPK, beras organik yang sudah cukup bagus lah kualitasnya. Jadi mereka punya beras putih organik, beras merah organik, dan beras hitam organik yang bebas gula atau sugar free. Nah, ini dengan adanya mendapatkan sertifikasi halal, diharapkan nanti beras Gohan ini bisa diekspor ke luar negeri, ke Jepang, kemana, Timur Tengah, Pak Yohanes. Jadi, nah hari ini kami sangat berterima kasih sekali dengan kehadiran Pak Yohanes, terutama karena Pak Yohanes di PT Genero ada di dalam kawasan industri Jababeka, Pak Yohanes. Jadi nanti kami mohon arahan, sharingnya PT Genero ini sampai sudah tersertifikasi halal itu
apa yang bisa sharing ke kami, Pak Yohanes, sehingga nanti kami sebenarnya kami gini, Pak Yohanes, kami mempunyai cita-cita itu membangun sebuah klaster halal yang baru di kawasan industri yang baru juga, Pak Yohanes. Jadi di Jakarta tahap 9 nantinya. Nah, cita-cita ini kami sudah sampaikan semuanya. Mudah-mudahan dapat lancar, Pak Yohanes. Jadi nanti Pak, sertifikasi halal itu akan diissuekan, akan terbit targetnya akhir bulan ini, Pak Yohanes, untuk kawasan industri JBK halal. Tapi kami sesuai dengan moto chairman kami, Pak, Start Small, Think Big, Move Fast. Ya, kami mulai dari yang kecil dulu, Pak. Nah, ada di JBK tahap 2 ini yang namanya JDI Hub, JBK E-commerce Digital Hub. Nah, nanti Pak, itu akan ada seperti kantor sertifikasi halal dari FPPOM di sini. Nah, itu yang akan mensupport kita untuk area di JBK JDI Hub ini seluas 3.000 meter persegi dan perluasannya nanti di JBK tahap 9 gitu, Pak Yohanes. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa lancar, dan kami sangat berharap mendapat support juga terus dari Pak Yohanes dari PT Genero sebagai our valuable tenant, Pak Yohanes. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Nah, Yulita, yang paling kompeten sebenarnya adalah Pak Yohanes dari PT Genero untuk men-sharingkan sertifikasi halal ini. Sertifikasi halal, ya. baik. Nah, kami silakan Pak Yohanes untuk sharing, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi boleh dijelaskan dulu, Boleh. Perkenalkan dulu ya Pak Yohanes ya. Baik, selanjutnya telah hadir juga bersama kita secara online Pak Yohanes Franciscus selaku Deputi CEO dari PT Genero Pharmaceutical. Beliau akan menjelaskan mengenai peluang dan potensi dari industri halal. Beliau akan menjelaskan juga sedikit mengenai PT Genero Pharmaceutical yang merupakan bagian dari Arya Nobel Group company yang didirikan pada tahun 2000, berarti kurang lebih udah 22 tahun ya berdiri, Pak Yohanes. PT Genero ini mengkhususkan diri dalam menciptakan produk dermatologi serta menyediakan layanan terintegrasi pelayanan dermatologi, salah satunya untuk RH Group. Baik, untuk Pak Yohanes Franciscus, kami persilahkan. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yulita, Pak Yanto untuk sambutannya, Pak Rudi untuk pemaparannya. Sebelumnya saya minta izin, saya presentasi pakai masker, nggak ada masalah ya Pak, Bu? Baik Pak, baik, silakan Pak. Silakan Bapak. Ini lagi di kantor, ya. Jadi saya izin share slide. Baik Pak, silakan Pak. Sudah bisa dilihat Pak? Baik, silakan Pak. Oke. Ya. Oke, jadi terima kasih juga kesempatannya Pak Yanto, Pak Rudi sudah diberikan ke saya secara pribadi mewakili Genero sebagai salah satu tenan, dan saya secara pribadi juga mengucapkan selamat untuk Jababeka yang berhasil mengembangkan industri halal di Indonesia, terutama di Jababeka di Bekasi Barat, di Bekasi ya. Selamat, dan semoga kedepannya apa yang diplanningkan itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, jadi sebelum saya masuk ke topik, saya diminta untuk sharing sedikit mengenai sertifikasi halal di Indonesia yang juga sudah dijalankan oleh PT Genero selama ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Genero, tadi sudah sempat di Bu Yulita sampaikan sedikit. Jadi Genero ini adalah sebuah pabrik memproduksi produk-produk kosmetik maupun farma yang memang di dalam dunia kesehatan sekarang itu sangat-sangat dituntut untuk memproduksi produk-produk halal. Kita tahu peraturan-peraturan pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai produk-produk baik obat maupun kosmetik supposed to be harus dalam koridor halal. Jadi kami mencoba melakukan terobosan untuk mendapatkan izin memproduksi produk-produk halal di Indonesia. Kekuatan memang dari Genero ini adalah kami bisa memproduksi produk-produk semua dosage form, baik dari liquid sampai solid.
semi solid, solid itu bisa diproduksi di Genero. Jadi memang secara range of product, baik itu kosmetik sampai ke produk ethical atau produk oral, baik itu liquid sampai solid, sudah kami jalankan. Dan memang dari Badan MUI sendiri itu sudah mengeluarkan sertifikat halal untuk Genero. Jadi saya coba sharing apa yang kami lalui untuk untuk mendapatkan sertifikat halal di Genero ini sendiri. Ya. Yang pertama saya mungkin datang dulu dari apa itu halal. Jadi ini pembukaan aja. Yang tadi mungkin Pak Yanto sudah sempat sampaikan juga. Ya, jadi kenapa halal itu penting sekarang? Semua orang juga tahu kalau secara populasi di dunia itu jumlah populasi masyarakat Muslim itu sekitar 28,68%. Jadi dari total penduduk 7 sampai 8 miliar di dunia itu ada sekitar 2,18 miliar itu adalah populasi Muslim di dunia. Dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar penduduk Muslim dengan persentase 87,18%. Jadi kalau secara total populasi Indonesia itu sekitar 207 juta penduduk Indonesia adalah majority adalah Muslim. Jadi kalau kita lihat seberapa besar market dari Indonesia itu sendiri itu cukup besar karena memang Indonesia adalah negara terbesar untuk penduduk Muslim di dunia. Lalu yang ketiga, kenapa halal itu penting? Karena memang permintaan market untuk produk-produk halal, tadi saya sudah sampaikan, itu sangat tinggi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, mungkin akan menjalar ke seluruh dunia juga. Jadi memang kita juga punya pengalaman di Genero sendiri, di mana beberapa perusahaan-perusahaan asing dari Arab, dari Malaysia, yang datang ke Genero, itu mensyaratkan secara produksi harus produksi produk-produk halal. Dan kami melihat memang ini potensi yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia, tapi ternyata di overseas itu juga ternyata berdampak cukup besar untuk produk halal. Dan yang terakhir, halal itu memang menjadi isu sensitif di Indonesia. Ya. Nah, sebelumnya saya pasti kalau kita bicara soal halal dan haram, halal pasti ada haram gitu. Jadi ini ada dua hukum sebenarnya. Ada yang dari sisi kalau kita lihat dari segi sisi perbuatan atau benda. Nah, sebenarnya yang kita berhubungan adalah dari sisi benda ini. Benda bisa dalam bentuk barang-barang produksi atau alat-alat produksi apapun itu, sehingga inilah yang menjadi dasar dari satu company atau satu manufacturing itu untuk mendapatkan sertifikat halal. Gitu. Nah, kalau dilihat halal dan haram, memang semuanya mungkin sudah tahu. Ini adalah pengetahuan umum buat semua. Halal itu yang diperbolehkan secara syariat Islam, lalu haram itu yang dilarang secara syariat Islam. Jadi, yang haram itu seperti apa? Nah, ini saya coba untuk menyampaikan kenapa. Karena memang kita berhubungan dengan banyak sekali material-material secara ekspor. Yang import. Jadi material-material ini tidak tersedia di Indonesia. Jadi kita mau nggak mau sebagai sebuah industri manufacturing itu mau nggak mau kita berhubungan dengan material-material yang dari luar. Nah, mohon maaf, material-material ini yang memang kita coba untuk hindari, yaitu yang produk-produk yang haram, yang bersentuhan dengan maaf babi, mungkin bangkai, yang berhubungan dengan darah seperti albumin atau apapun itu yang berhubungan dengan darah langsung, itu kita coba hindari. Lalu ada juga yang bilang sebuah industri butuh alkohol. Ya, boleh alkohol, tapi jangan alkohol yang datangnya dari industri yang untuk memproduksi minuman beralkohol. Nah, itu menjadi haram hukumnya. Lalu material-material yang datang dari sumbernya dari tubuh manusia, itu juga tidak boleh. Dan untuk hewan buas, hewan yang hidup di dua alam, hewan menjijikan, itu juga nggak boleh. Nah, pengecualian ada yang juga bilang, kita halalkan kalau hewan itu berasal dari laut atau hidupnya
di air. Nah, itu dihalalkan. Jadi ini adalah semua material-material atau sumber yang coba kita hindari pada saat kita mendatangkan material dari luar negeri. Ya. Nah, selanjutnya kita berbicara soal produk halal, di mana Genero saat ini memproduksi semua produksinya itu adalah produksi produk-produk halal. Kita sudah mendapatkan semua izinnya dan saya coba telaah apa itu produk halal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, Pak Yanto, Pak Rudi gitu ya, mau melihat satu industri itu halal apa enggak, berarti harus dilihat dari dua aspek besar. Yang pertama, bahan-bahan yang dipakai oleh industri tersebut semuanya harus halal. Yang kedua, fasilitas produksinya itu juga harus halal, tidak terkontaminasi dengan yang tadi material-material yang haram yang tadi saya sampaikan slide sebelumnya. Nah, kalau kita sudah datang dari dua aspek ini, kita memastikan bahannya halal, semua fasilitas produksi halal, otomatis kita bisa memproduksi produk yang namanya produk halal. Nah, itu adalah sebuah definisi. Nah, lalu sebenarnya kalau kita lihat, ini tantangan-tantangan kita memproduksi, mendapatkan atau mengimplementasi jaminan-jaminan produk halal ya, kalau kita singkat JPH. Jadi kalau di dunia kehalalan itu ada namanya singkatan JPH, jaminan produk halal. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan JPH ini berarti kita sudah dijamin kalau produksi-produksi kita itu maupun material-material kita itu, dua aspek tadi itu adalah halal. Jadi kita bisa memproduksi produk halal. Nah, tantangannya memang sangat tinggi. Kalau tadi sudah dipaparkan juga sama Pak Yanto, kalau saya nggak salah. Jadi peminat produk halal di dunia itu naiknya cukup tinggi. Gitu. Jadi kalau dilihat sekarang memang Indonesia itu konsumen terbesar untuk produk-produk halal gitu. Kita tahu misalnya di dunia itu juga beberapa negara sudah mempunyai campaign soal halal. Contohnya misalnya kayak Korea. Korea itu dia mengklaim kalau membuat campaign kalau dia itu adalah World Halal Tourism Destination. Nah, Korea. Malaysia juga melakukan campaign yang sama. Jadi dia menjadi international halal center di dunia. Jadi ini membuat industri halal menjadi sangat meningkat gitu. Beberapa campaign sudah dilakukan meskipun bukan oleh negara-negara yang majority adalah Muslim. Contoh Korea, Thailand juga sudah mengkampanye kalau dia adalah World Halal Kitchen. Jadi makanan-makanan halal, saya juga nggak tahu apakah memang semuanya halal atau enggak, tapi mereka membuat campaign itu gitu. Jadi kebutuhan produksi bukan cuma obat, kosmetik, tapi makanan juga ternyata cukup naik. Makanya kita juga harus melihat, ya saya sangat appreciate juga dari Jababeka, Pak Yanto dan Pak Rudi bisa mempunyai apa namanya plan untuk membuat satu kawasan yang memang terintegrasi dengan MUI misalnya. Jadi dalam hal memastikan produk-produk yang diproduksi itu halal, karena memang permintaannya sangat tinggi, Bapak Ibu. Gitu. Lalu kesadaran produk halal itu juga di masyarakat itu lebih di benaknya masyarakat itu adalah lebih aman dan lebih sehat karena tidak bersinggungan dengan yang haram ya. Lalu memang ini yang menjadi PR semua termasuk kita juga di Indonesia. Kadang-kadang standar halal yang ditetapkan di kita belum tentu berlaku di internasional, belum tentu diterima oleh negara lain. Nah ini mungkin di dalam GP Farmasi juga kita coba, kebetulan di Genero ada perwakilan dan coba mengangkat selalu isu ini sehingga di dunia farmasi sendiri, di dunia manufacturing baik obat maupun kosmetik, standar yang dilakukan di Indonesia itu bisa diterima dengan baik di luar negeri. Ini adalah tantangan yang besar buat kita semua. Gitu. Lalu
yang tadi saya sampaikan, kita nggak sangat kurang raw material yang datang dari negara sendiri. Mau nggak mau kita harus bergantung dari negara-negara lain, negara tetangga India, China, Germany, Europe. Jadi semua honestly saya harus bilang di Genero sekarang memakai material-material yang memang datangnya dari kebanyakan dari import dari negara lain, yang sangat-sangat sulit untuk memastikan atau mensyaratkan produk-produk tersebut harus material-material tersebut harus dalam koridor halal atau mempunyai sertifikat halal. Nah, ini yang kita coba untuk kerjasama baik dari vendornya dari luar negeri maupun dengan MUI, dengan Genero ini untuk memastikan kalau yang dipakai di sini adalah memang bahan baku yang halal. Ya. Dan memang sekarang yang tadi mungkin ini berhubungan dengan infrastruktur yang menjadi plan dari Jababeka. Ini sangat baik karena memang di sekarang ini belum ada mungkin ya yang mempunyai plan seperti Pak Yanto dan Pak Rudi membuat satu cluster atau satu area di mana memang secara campaign-nya termasuk industri area dengan industri halal. Itu baik banget gitu. Oke, saya lanjut. Ini adalah sebenarnya badan yang kita selalu akan berhubungan dengan badan tersebut dalam memproses atau mendapatkan sertifikat halal, baik itu produk maupun proses. Jadi kita bisa lihat sendiri dari Kementerian Pemerintah Indonesia, baik Badan POM, Kementerian Agama, itu bekerja sama dengan satu organisasi badan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Ini adalah induk dari beberapa memang organisasi Islam di Indonesia. Dan melalui Majelis Ulama Indonesia, mereka akan memberikan satu persyaratan apabila kita mau mendapatkan sertifikat halal. Ada dua badan besar di dalam MUI yang berhubungan dengan sertifikat halal, yaitu Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI. Ini adalah lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, LPPOM sendiri itu adalah bagian dari MUI yang melakukan assessment atau audit atau memastikan industri atau organisasi ataupun manufacturing itu halal atau tidak. Jadi mereka yang akan datang on-site visit, melakukan audit, melakukan evaluasi baik material maupun proses, dan akan dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI. Nah, yang akan mengeluarkan sertifikat halal adalah Komisi Fatwa MUI. Gitu. Jadi akan dilakukan oleh LPPOM, yang akan berhubungan dengan industri adalah LPPOM MUI yang akan melakukan assessment terhadap pangan, obat, dan kosmetik yang ada di Indonesia, di industri tersebut. Gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan sebenarnya sertifikat halal tersebut? Jadi yang tadi yang berhubungan dengan kita itu adalah LPPOM MUI sebagai asesor atau auditor di sini. Nah, mereka adalah terdiri dari biasanya saintis ya, yang mengetahui soal cara kerja atau industri-industri di dunia manufacturing gitu. Jadi pada saat itu mereka akan melakukan assessment atau review atau visit audit terhadap industri tersebut, baik produk maupun prosedurnya atau prosesnya, semuanya akan diaudit sama mereka, baik produk maupun proses, itu untuk memberikan laporan ke Fatwa MUI. Lalu Fatwa MUI akan melakukan analisa, lalu akan memberikan status baru terhadap produk atau proses yang ada di industri tersebut, sehingga mereka bisa menerbitkan sertifikat halal. Kalau dalam hal ini sertifikat halal produk, gitu. Ya. Nah, sertifikasi halal sendiri, kalau kita lihat di sini, untuk mendapatkan sertifikasi halal produk, syaratnya ada dua. Yang pertama,
memenuhi kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Nah, ini ada penjelasannya sangat panjang. Jadi saya mungkin tidak bisa menjelaskan di sini, tapi apabila mungkin Bapak Ibu butuh informasi lebih, bisa koordinasi, nanti saya coba jelaskan. Jadi ini harus memenuhi kebijakan dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia. Yang kedua, harus memenuhi dan menerapkan kriteria sistem jaminan halal atau kita sebut SJH. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi halal produk, itu kita harus melakukan proses yang halal, proses produksi yang halal. Biasanya dituangkan ke dalam sistem jaminan halal. Nah, ini sistem jaminan halal isinya apa aja sih? Ini ada 11 kriteria untuk sistem jaminan halal. Di dalamnya itu ada terkandung adanya misalnya produk atau material yang memang harus mensyaratkan semuanya itu halal gitu. Jadi sangat kompleks sebenarnya untuk mendapatkan ini. Jadi kalau misalnya dari Jababeka, Pak Yanto dan Pak Yadi ini bisa mempermudah, mungkin ini saran dari saya secara pribadi mewakili Genero, apabila proses dalam hal mendapatkan sertifikasi halal ini bisa dipermudah atau dengan kita menginvestasikan di dalam industri area halal, bisa mempermudah untuk mendapatkan sistem jaminan halal, sertifikasi halal untuk sistem jaminan halal itu mungkin akan lebih baik, karena tidak gampang juga untuk memenuhi sistem jaminan halal ini. Gitu. Syaratnya banyak, ada 11 kriteria. Salah satunya itu ya bahan, produk, fasilitas produksi juga ada di dalam. Jadi memang kriteria-kriteria tersebut harus dipenuhi dulu dari sisi industri untuk mendapatkan jaminan halal itu. Ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya sistem jaminan halal itu adalah sistem manajemen yang terintegrasi. Jadi dari awal sampai akhir, dari kedatangan material sampai proses produksi, sampai produk itu diproduksi, sumber dayanya pun itu harus di-training supaya bisa memenuhi kriteria halal ya untuk memproduksi produk. Nah, setelah semua terpenuhi, baru kita bisa mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal dari LPPOM MUI. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi bukan ada dua proses yang sangat harus dipenuhi oleh satu industri, yaitu mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal, artinya secara proses dari A sampai akhir, dari A sampai Z itu adalah memenuhi kriteria halal. Yang kedua adalah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk halal. Gitu. Jadi ini yang dijalankan oleh Genero saat ini. Jadi kalau misalnya sekarang tidak ada klaim di produk Genero tidak pernah mengklaim produknya halal. Tapi selama ini kalau customer datang ke Genero, kita akan mengatakan kita punya sertifikatnya nih. Kalau secara proses, secara material, secara produk akhir itu semuanya dalam proses yang disebut sistem jaminan halal. Jadi dari awal sampai akhir kita akan memproduksi produk-produk yang halal. Nah, ini yang kita coba infokan ke customer kita, customer Genero. Jadi kadang-kadang kayak misalnya mungkin Bapak Ibu tahu soal Wardah yang memang selalu menggaungkan, mengkampanyekan produk-produknya adalah produk-produk halal, ya. Dan itu memang sangat menggiurkan ya marketnya kalau kita bilang gitu. Makanya growing-nya cukup cepat. Jadi memang sekarang memang di Indonesia itu sangat besar sekali potensi-potensi untuk produk-produk halal ini. Gitu. Ya, ini mungkin slide saya yang terakhir, Pak Yanto, Pak Rudi. Jadi kalau kita lihat kenapa satu industri itu diwajibkan atau sebaiknya lah kita mempunyai sertifikat halal yang sudah diakreditasi oleh MUI. Ada manfaatnya sebenarnya. Manfaatnya buat customer kita sendiri itu mungkin di Indonesia ya, khususnya Indonesia itu lebih tenang. Customer itu akan merasa lebih tenang kalau memakai produk yang halal. Baik itu yang mungkin beragama muslim ataupun non-muslim.
sekarang sudah ke bawah semua karena dianggapan kita adalah lebih aman, lebih safe gitu ya, lebih lebih sehat untuk produk-produk yang halal gitu. Jadi memang customer itu mau nggak mau akan terbawa ke sana mindset-nya kalau memang lebih tenang untuk pakai produk-produk halal. Nah, bagi kita sendiri apa sih kelebihannya kalau kita punya sertifikat halal nih? Jadi itu adalah satu kayak saya bilang tadi Wardah itu bisa menjadi unique selling point atau mereka bisa menjadikan itu sebagai pembeda antara mereka dengan kompetitor lain, di mana mereka yang lain mungkin tidak pernah membuat campaign soal produk-produk halal. Dan ini jadi salah satu keunggulan dari kita sendiri nih kalau kita punya campaign atau kita punya sertifikat halal di industri kita, gitu ya. Yang kedua, yang tadi kembali lagi kita bisa sangat terbuka untuk kedatangan partner-partner dari luar negeri, atau kita juga bisa mengirim produk-produk kita untuk masuk ke negara-negara lain, negara-negara Muslim lain kayak Arab, Pakistan, Brunei Darussalam, Malaysia, itu akan lebih mudah gitu. Jadi kalau kita punya apa namanya plan untuk going overseas, going abroad gitu ya, kalau misalnya untuk memasarkan produk, memperbesar market dari industri kita, ya mau nggak mau bukan hanya Indonesia yang kita lirik ya, berarti harus ke luar negeri juga gitu. Nah, yang ketiga pasti mendongkrak juga kepercayaan dari customer kita ya. Jadi para konsumen juga mungkin akan percaya terhadap kandungan-kandungan produk-produk yang kita produksi atau kita teliti gitu. Ya. Mungkin singkat aja Pak Yanto, Pak Rudi, pemaparan saya mengenai industri halal dan proses-proses untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini memang tidak gampang. Ini adalah journey yang kita Genero coba lalui cukup lama. Dan apabila ini bisa dijembatani, menjadi di bridging oleh Jababeka antara industri, investor dengan MUI dalam hal mendapatkan sertifikat jaminan halal itu sangat baik. Jadi mungkin investor juga akan lebih mereka akan lebih mempertimbangkan hal tersebut. Jadi ini yang coba saya paparkan sesuai dengan pengalaman yang kami alami selama operasional dari Genero ini sendiri. Soalnya Bu. Ya, mungkin sekian pemaparan saya, Bu Yulita, Pak Yanto, dan Pak Rudi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator Bu Yulita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes Franciscus atas penjelasannya. Wah, ternyata sudah semakin mengerucut ya pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai sertifikasi halal setelah mendengar penjelasan dari Pak Yohanes Franciscus. Baik, tidak menunggu lama lagi, langsung saja kita boleh ya Pak lanjut ke sesi pertanyaan mengenai PT Mitra Pengembangan juga Genero Pharmaceutical. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja tantangan yang dirasakan oleh PT Mitra Pengembang Kawasan dan PT Genero Pharmaceutical dalam mengembangkan serta mengimplementasikan industri halal? Boleh mungkin, Pak Yohanes atau Pak Rudi dulu? Pak Yohanes boleh, Pak Yohanes dulu. Boleh, untuk Pak Yohanes kami persilahkan. Terima kasih. Mungkin ini sudah saya sampaikan tadi juga Bu Yulita, tantangannya memang cukup banyak karena memang sekarang kayak peminat-peminat di seluruh dunia itu mensyaratkan atau mungkin semuanya sudah melihat lagi ini adalah market yang cukup besar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita sebagai sebuah manufacturing itu bisa secara cepat dan bisa fulfill kebutuhan dari masyarakat ini. Jadi mereka memang peningkatannya cukup luar biasa. Di mana juga Indonesia sekarang kalau saya lihat dari beberapa literatur itu
ada dari Global Islamic Economic Indicator ya. Jadi pada tahun 2020 aja Indonesia itu sudah menduduki peringkat nomor 4 pemain industri secara global ya untuk halal. Yang tadinya 2018 mungkin masih di peringkat 10 gitu. Lalu beberapa sektor kayak pariwisata, kayak obat-obatan kosmetik itu juga kita Indonesia itu peningkatannya cukup luar biasa. Contoh aja yang bersinggungan dengan Genero, obat dan kosmetik. Tadinya kita itu di peringkat 25. Sekarang itu Indonesia sudah di peringkat nomor 6 tahun 2020 gitu. Jadi kalau dilihat sekarang peningkatan di dunia, di Indonesia sendiri aja memang kebutuhan akan produk-produk ini cukup besar. Jadi sangat tantangannya bagaimana sebuah industri itu harus cepat memproses produk-produk, mendapatkan sertifikat halal tersebut gitu. Dan memang kesadaran juga tadi kalau saya bilang kesadaran manusia atau populasi Indonesia itu produk-produk yang halal itu lebih aman, lebih sehat gitu ya. Jadi lebih baik lah untuk produk halal. Yang terakhir yang tadi kita masih bergantung sama luar negeri, di mana tuntutan dari Indonesia itu harus produk halal, tapi sumber dari raw materialnya itu sendiri dari luar negeri, yang which is kita juga nggak bisa kontrol itu. Nah ini bagaimana caranya supaya tantangannya masuknya material-material tersebut juga di dalam standar-standar produk halal. Ya mungkin itu dari saya, Bu Yulita. Tambahan dari saya ya. Ya, Pak Yohinto, silakan. Ya, jadi memang kalau kita melihat yang tadi Pak Yohanes sampaikan, market daripada industri halal itu selain Muslim, memang non-Muslim juga sudah mulai menjadi lifestyle. Sehingga sekarang ini kan ada istilah halal dan thayyib gitu ya. Halal dan thayyib. Artinya bagi yang non-Muslim juga selain kualitas juga mereka melihat kebersihannya dan lain-lain lebih baik kalau ada sertifikasi halal. Ya. Nah, kedua tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes mengenai banyaknya raw material yang dari luar, ini kami kemarin ada bicara juga dengan Kementerian Perindustrian. Pemerintah juga menyadari Pak dengan tantangan itu, sehingga sekarang ini pemerintah membuat semacam namanya roadmap untuk industri halal. Ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana substitusi daripada raw material yang sebagian besar import itu bisa dihasilkan dari produk dalam negeri. Nah ini menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana mendidik teman-teman dari petani, peternak, dan yang lain-lain yang menjadi sumber daripada industri halal itu bisa mengikuti kaidah-kaidah industri halal sehingga kita bisa mengurangi impor kita. Ini ada di dalam roadmap Kementerian Perindustrian, Pak, sampai 2024 mengenai perekonomian syariah kalau nggak salah ya, termasuk salah satunya itu. Kedua, kami lihat juga dari Bank Indonesia yang apapun pekerjaan kita kalau nggak ada dukungan dari dana dan lain-lain tidak akan cepat gitu ya. Jadi Bank Indonesia juga kita melihat ada dukungan untuk industri halal ini. Jadi mereka juga punya strategi, ada 3 strategi yang mereka buat supaya mempercepat perkembangan daripada industri halal di Indonesia, yaitu pertama adalah mengenai yang tadi satu, digitalisasi. Jadi karena kalau sekarang ini kebanyakan manual, itu akan susah untuk men-track ya flow daripada industri halal itu. Jadi perlu ada digitalisasi. Kemudian yang kedua tadi roadmap ya. Kemudian yang ketiga adalah sinergi. Pemain untuk industri halal ini. Ini juga Bank Indonesia juga sudah bikin Pak perencanaan tersebut, sehingga nanti Pak Rudi kalau memang next-nya ada lagi, boleh juga diundang dari pihak Bank Indonesia maupun dari Kementerian Perindustrian, sehingga bahkan juga dari MUI ya,
Sehingga apapun yang ini kita makin bisa lebih jelas lagi permasalahannya dan langsung kita bisa bicara dengan para pemangku kepentingan untuk mereka memberikan putusan-putusan secara politik. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih, Pak Yohanes. Ya, Pak. Lita, Ya. Terima kasih nih Pak Yanto, Pak Yohanes. Ya, mohon izin Pak, ini memang setuju dengan Pak Yohanes sama Pak Yanto. Jadi memang ini Pak, kita salah satu kegiatan kita dalam rangka goalnya nanti kita mau launching yang JBK tahap 9 itu, kami itu memang membuat jadwal yang rutin Pak untuk setiap klaster yang akan kita bangun di sana. Jadi pertama ada halal industrial cluster, ada biotech industrial cluster, dan juga yang terakhir biotech high tech industrial cluster dan biotech ya, 3 ya. Halal industrial estate, biotech industrial estate, dan high tech industrial estate. Nah, mungkin juga one day saya ngundang Pak Yohanes lagi di biotech kalau berkenan. Jadi nanti gini Pak Yanto, nanti kita juga akan undang dari Kemenperin sama LPPOM MUI Pak untuk sharing juga Pak, supporting dari pemerintah gimana untuk supaya JBK halal industrial estate ini bisa lebih solid waktu nanti kita benar-benar implementasinya gitu Pak. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa lancar sih Pak Yohanes, Pak Yanto. Nanti mungkin kita izin Pak Yanto mau sharing ke audiens semua sama Pak Yohanes yang performance-nya beras Gohan Pak sudah mendapat sertifikasi halal Pak. Ya, jadi mungkin bisa informasi buat Pak Yohanes juga. Baik, Mungkin sudah. boleh. Oke. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Yohanes, Pak Yanto, juga Pak Rudi. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah besar apa yang akan dilakukan oleh PT Mitra Pengembang Kawasan dan PT General Pharmaceutical setelah mendapatkan sertifikasi halal? Mungkin Pak Yanto Pak. Pak Yanto Atau mohon dimulai izin Pak. dari Langkah besar dari setelah dapat sertifikasi halal beras Gohan Pak. Iya Pak, langkah besar mungkin apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan sertifikasi halal? Jadi gini, kita ini lagi membidik Pak, selain pasar domestik ya, kami juga membidik pasar luar ya. Cuma memang ternyata di pasar luar itu, terutama Singapura dan lain-lain itu, persyaratannya luar biasa ya, persyaratannya luar biasa, dan kami akan coba untuk mulai apa saja yang diperlukan sehingga persyaratan terutama sertifikat yang lain itu bisa kita punya ya. Ini yang menjadi goal kita ya. Karena ternyata dengan sertifikasi halal ini beras kita jadi penjualannya meningkat gitu Pak. Yang kemarin itu katakanlah hanya setempat begitu ya, sekarang pemasarannya makin luas. Kedua juga kita selain itu juga bekerja sama dengan teman-teman petani, karena kita tidak mau, Jababeka tidak mau hanya istilahnya bertani di tanah sendiri begitu ya. Kita ini, harapan kita adalah hanya sebagai hub-nya. Kita membantu petani-petani supaya bisa meningkatkan kualitas mereka, kita bantu secara packaging-nya, kemudian juga kualitas daripada cara bertaninya dan lain-lain ya. Pada ujung-ujungnya meningkatkan kualitas hidup para petani. Itu yang mimpi kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Boleh ditambahkan oleh Pak Yohanes Franciscus mungkin? Jadi kalau di Genero sendiri sebenarnya kita sudah lama punya sertifikat halal ini. Dan memang dampaknya apa sih sebenarnya, langkah besar yang kita ambil itu apa sih sebenarnya pada waktu itu gitu. Jadi pada saat memang di dalam peraturan pemerintah itu mensyaratkan even itu produk kosmetik haruslah dalam koridor atau di bawah harus mendapat sertifikat halal, pada saat itulah Genero sudah mulai langsung bergerak untuk memproses mendapatkan sertifikat halal tersebut gitu. Jadi langkah besarnya sebenarnya pertanyaannya itu lebih ke arah
Nextnya kita mau ngapain nih? Karena secara persyaratan pemerintah Genero sudah fulfill semua dan kita sudah bisa memastikan kalau produk-produk kita halal untuk masyarakat Indonesia tentunya. Dan yang tadi kayak Pak Yanto sampaikan juga, memang market di Indonesia kalau kita lihat cukup besar, tapi tidak menutup kemungkinan memang kita akan going to overseas atau at least mungkin negara-negara yang tetangga kita yang memang juga merupakan negara Muslim, majority Muslim ya, kayak Malaysia, even Singapura pun kita masuk juga mempunyai syarat-syarat yang cukup ketat gitu, yang which is memang negara yang lebih general ya, dan tapi persyaratannya juga cukup ketat gitu. Kayak misalnya juga kita coba lihat kayak Turki itu adalah satu market yang cukup besar untuk market manufacturing atau kosmetik maupun obat gitu. Jadi itu juga menjadi satu milestone yang kita harus jalanin untuk di industrial pharmaceutical ataupun di kosmetik ya. Mungkin itu Bu Yulita. Ya, tambahan saja ya mengenai tadi Bapak sebut Turki ya. Karena kebetulan kemarin itu saya ke sana, Pak. Januari kemarin ke sana ya. Saya surprising dan bangga karena produksi Indonesia di sana ini sangat mendominasi di Turki, terutama Indomie, Pak. Ya. Jadi seluruh noodle di sana itu mereknya Indomie aja, sampai 95% gitu. Dan surprisingnya adalah Indomie-nya sudah diproduksi di Turki, artinya Indomie sudah ekspansi di sana. Ya, mudah-mudahan Bapak juga nanti ekspansi ke sana karena memang buat produk Bapak itu saya melihat potensi Turki luar biasa. Ya, betul Pak. Mereka Eropa begitu ya. Kemudian juga sekuler ya. Dan gila sama kecantikan dan lain-lain gitu. Ya. Dan banyak sekarang kayak model Korea ternyata. Yang saya heran itu adalah banyak sekali yang dulu di Korea operasi plastik jalan di mana-mana. Sekarang Turki buka seperti itu dan banyak sekali pasien-pasien dari Eropa yang jalan-jalan masih hidungnya dipasangin ini dagunya segala macam gitu. Ya, potensinya luar biasa di sana, Pak. Terima kasih. Pak Rudi punya networking di pemerintahan Turki, jadi bisa nanti berhubungan sama Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Kita bisa ini, Pak. Kolaborasi ya, Pak. Hubungkan nanti, Pak. Kemarin mereka visit ke sini, Pak, dari Duta Besar Turki. Ya. Ya, mungkin kita coba kolaborasi lah, Pak. Kita bikin semacam small event lah, Pak, dengan beberapa tenan di ABK itu, Pak Yohanes. Ya, baik, Pak. Baik. Ya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya, bagaimana prospek perkembangan industri halal ke depan di Jababeka dengan adanya halal industrial cluster? Mungkin bisa dibantu Pak Rudi? Ya, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Yohanes sama Pak Hiatu tadi ya. Jadi memang tujuan pertama itu dari Jababeka membuat cluster halal itu ya Pak Yohanes. Karena sebenarnya kita tuh sudah punya, Pak, customer di Jababeka sendiri yang mempunyai sertifikasi halal. Saya punya data kira-kira ada 20-25 tenan di Jababeka itu yang sudah mempunyai sertifikasi halal. Nah, itu pertama, Pak. Kedua, kita punya infrastruktur yang sudah lengkap sebenarnya, Pak, di Jababeka ini. Sehingga kami itu memberanikan diri untuk membuat klaster ini gitu loh. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita udah punya pengolahan air bersih sendiri. Kita udah punya Cikarang Inland Port, Pak. Kita udah punya tenan yang sertifikasi halal. Dan juga kita punya market juga di luar tenan ini juga gitu. Jadi kami itu punya cita-cita Pak Yohanes untuk mengumpulkan seperti tadi Pak Yohanes sampaikan, kan mungkin lebih baik ya vendornya itu dan manufacturing-nya berkumpul dalam satu area. Jadi nggak kemana-mana, di situ saja gitu. Nah ini dan memudahkan kan Pak. Jadi karena sudah dalam satu klaster halal, jadi misalnya Genero, nanti cari vendor ya, udah pasti halal karena dari klaster yang sudah tersertifikasi. Nah ini cita-cita kami Pak, mimpi kami itu untuk membuat seperti itu. Pasti tidak mudah Pak, cuman dengan dukungan dari Pak Yohanes dan teman-teman semua di customer Jababeka, kami percaya Pak, yakin ini bisa
terrealisasi gitu. Dan ini bisa menjadi yang kami yakin bisa menjadi yang terbaik ya, karena semua infrastrukturnya sudah ada di JBK. Ini sih dari saya, Oke, Yulita. terima kasih Pak Rudi atas pemaparannya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mengapa Jababeka menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan industri halal? Keunggulan apa yang dilihat terlebih dengan adanya halal cluster di Jababeka? Tadi namanya Jedai Hub ya Pak? Ya. Silakan Bapak. Nah ini Pak Yohanes, satu lagi yang mau saya sampaikan Pak. Jadi kita tuh punya Passion University Pak. Itu salah satu juga supporting untuk SDM yang halal Pak. Mungkin sekarang belum ada jurusannya Pak. Cuman kebetulan Pak, ini kan saya diamanahkan sama Pak Yanto untuk jadi salah satu namanya Akademi Komunitas Residen Pak. Itu AKP. Nah di sana tuh kita melatih Pak, tenaga-tenaga terampil yang siap pakai di industri. Nah itu kemungkinan nanti kita akan ada arahan untuk bikin satu tenaga terampil yang siap untuk industri halal di Presiden University juga Pak. Nah jadi faktor yang penting, yang krusial itu sebenarnya JBK ini sudah pertama dari infrastruktur, tenant, lokasinya Pak. Kita tuh lokasinya di tengah-tengah. Jadi kalau bicara Pulau Jawa Pak, itu JBK itu di sentralnya. Karena Jawa Barat ini sebenarnya kawasan industri yang sudah solid secara infrastruktur. Nah, tinggal memang ini keberanian kami lah Pak membuat quote unquote seperti nekat lah Pak membangun industri halal ini, klasternya yang biotech industrial cluster dan juga high tech industrial cluster. Karena kami lihat Pak ini potensinya luar biasa sekali, apalagi sekarang setelah kita mengalami masa pandemik 2 tahun ini Pak. Industri ini akan berkembang luar biasa. Mungkin Pak Yohanes lebih pengalaman lah, lebih expert ya. Bagaimana pasarnya untuk pharmaceutical, biotech ini akan lebih maju lagi, lebih besar lagi pangsanya gitu. Mungkin ini yang saya sharing ke Pak Yohanes. Mungkin Pak Yohanes boleh ini Pak kasih sedikit arahan Pak. Sangat saya mau ucapin selamat yang tadi ya, karena ini juga satu plan yang kalau saya lihat secara data, baik itu referensi yang saya coba baca mengenai produk-produk yang halal, itu memang marketnya cukup menggiurkan Pak. Bukan cuman di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Which is kita coba lihat selalu dalam hal membuat satu bisnis plan atau membuat satu plan ke depannya. Baik itu di industri saya, baik itu industri Jababeka, Pak Rudi dan Pak Yanto, itu pasti akan melihat juga bukan cuma pasar di Indonesia, tapi pasar dunia. Jadi trennya seperti apa. Dan kalau saya lihat growing-nya sangat besar, dalam 2 tahun aja Indonesia bisa mengganti posisi menjadi berkali-kali lipat ya cepatnya, growth-nya cukup cepat, itu adalah satu market yang cukup menjanjikan ya Pak buat saya. Dan kita juga sebagai seorang investor atau yang bermain di manufacturing, itu menjadi salah satu daya tarik sebenarnya yang saya sampaikan ke Pak dari sesi saya adalah kalau misalnya seorang investor itu mau invest misalnya dalam kawasan industri halal tadi, itu bisa mendapatkan satu privilege misalnya dalam hal proses dibantu oleh pihak Jababeka atau apapun itu akan menjadi satu selling point yang baik untuk kawasan yang dikembangkan oleh Jababeka, Pak Rudi. Nah ini yang saya coba lihat juga, kalau dilihat sekarang industri kami di Genero itu sangat tumbuh cukup baik meskipun dalam masa pandemi seperti ini ya, karena beberapa investor dari luar pun atau beberapa partner kami dari luar pun itu juga selalu mempersyaratkan, salah satunya adalah untuk produk-produk itu haruslah dalam koridor halal gitu. Nah ini yang saya lihat kalau plannya Jababeka ini cukup baik, dan saya sangat support juga untuk itu. Pasti akan tumbuh dan banyak sekali industri sekarang ini yang lagi mungkin mencari area-area kalau kita bisa dengan selling point yang kita paparkan, baik itu dari sisi investasinya, capital investasinya berapa besar, ataupun sampai dengan salah satu unique selling point-nya adalah kita bisa mempromosikan halal, itu akan jadi jauh lebih baik gitu Pak Rudi. Sekian mungkin. Ya, baik, terima kasih Pak Yohanes Francisus atas penjelasannya.
Mungkin kita akan melihat sedikit bersama-sama ya Pak video dari produk halal PT Gohan ya Pak tadi. Iya, kita Beras BK. halal yang sudah ada di Jababeka. Kita lihat bersama-sama, silakan. Ini sharing Pak Yohanes sedikit, mungkin Pak Yanto lebih paham. Ini saya izin dari Pak Yanto ini menyampaikan bahwa ya ini background lah Pak, sama seperti tadi Bapak ada sampaikan juga. Terus nextnya, nah ini juga sama seperti tadi Pak Yohanes sudah sampaikan. Jadi kita mau, ini kita punya inilah Pak, kita cerita lah Pak untuk masuk ke Future development lah ya ya. untuk industri halal lebih ini lagi, lebih serius lagi. Nextnya. Nah, ini ada beberapa kawasan industri yang sebenarnya sudah eksis di Indonesia, Pak. Dan ini ada arahan dari Pak Ignatius Wasito, Pak, dari Kemenperin. Nextnya. Ini sama lah tadi seperti yang tadi Pak Yohanes sudah sampaikan. Nah, yang saya mau tekankan ini yang sertifikasi berasnya ya. Nextnya. Nah, ini Pak. Jadi ini beras Gohan ini seperti disampaikan Pak Yanto sudah sertifikasi halal, Pak. Jadi ini yang akan tadi seperti Pak Yanto sampaikan akan coba diekspor ke luar negeri nih, Pak, karena udah secara mutu dan kualitas sudah bagus lah, Pak. Mungkin nanti bisa di testing, Pak. Saya kirim ke Pak Yohanes beras Gohan nih. Nah, ini contohnya, Pak. Ada 3 itu ya Pak, tipe Iya, beras ya. 3 beras. Nanti saya kirim ke Pak Yohanes deh. Pak, sebelumnya tidak ada beras di Indonesia yang mengklaim dia halal atau seperti apa? Mungkin Pak Yohanes, Pak. Sekarang Pak banyak yang ini Pak, semua di produk halal. Sampai kulkas pun juga sekarang sertifikat halal Pak. Betul, betul. Apalagi makanan sekarang banyak Pak. Sudah mulai banyak sih Pak. Betul Pak. Terima kasih. Iya. Ya, saya itu dah. Oke. Yulita. Oke, menarik sekali ya pembahasan pada pagi hari ini. Namun nampaknya waktu yang kita batasi sudah mencapai puncak acara pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih Pak Yurdi, Pak Yanto dan Pak Yohanes, kita akan memberikan kesempatan kepada para hadirin yang sudah join di acara webinar ini untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Rudi, Pak Yanto atau Pak Yohanes. Ini sudah ada nih kayaknya. Sudah ada 3 pertanyaan ya. Baik, saya bacakan yang pertama dulu ya. Pertanyaan untuk Pak Yohanes. Saya jika sebagai UMKM di bidang F&B untuk mendapatkan sertifikasi halal butuh proses berapa lama dan harus dengan lembaga apa saja? Terima kasih. Dengan penanya ya, saya nggak lihat namanya. Jadi kalau ada di Mustri Pak di sini. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sekarang sama Bapak atau Ibu untuk kalau di dalam industri food and beverage memang kita juga harus coba mendaftarkan ke MUI, sudah pasti. Jadi semua misalnya menu-menunya apa aja yang Bapak punya atau Ibu punya di dalam bisnisnya itu harus semuanya disertakan atau disubmit ke MUI. Cara registrasinya sudah gampang, Bapak Ibu sudah bisa online. Jadi bisa lihat di mungkin kalau saya nggak salah itu www.i-lppom.mui.org. Nah di situ ada satu icon namanya Serol gitu. Serol itu adalah untuk registrasi produk-produk yang kita mau pengen dapat sertifikat halal. Jadi silahkan diikutin langkah-langkahnya. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya ada dua bagian besar yang kita harus penuhin. Yang pertama, prosedurnya, sistem prosesnya itu harus halal. Nah, yang kedua adalah bahan-bahannya itu harus halal. Jadi ini yang kita coba untuk diskusikan atau submit ke LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Untuk waktunya saya kurang begitu paham untuk food and beverage ya. Tapi more or less mungkin Pak Rudi punya pengalaman dari food and beverage atau Pak Yanto mungkin bisa di-sharing untuk
lead time untuk pendaftaran dapat registrasi. Sekian mungkin. Ya. Baik, Nanti Bapak terima Ibu kasih. yang mau tanya bisa langsung hubungi kami. Iya. Kalau yang UKM kesulitan hubungin FPK lah, Pak Didi nanti akan bantuin. Siap. Iya. Terima kasih Pak Yohanes Pahyanto. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan untuk Pak Rudi. Apakah nanti akan ada klaster lebih besar untuk industri halal di Jababeka, Pak? Ya, Silakan. pasti kita akan bangun yang cita-cita tadi kita punya rencana untuk bangun di Jababeka tahap 9 yang kurang lebih 400 hektar. Nanti kita akan coba bangun yang klaster-klaster yang lebih spesifik untuk sesuaikan dengan lahan bisnisnya. Berarti termasuk ada halal industri juga Ya, ya, halal Pak, di industri situ? juga, ya. Oh, baik. Oke. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selama di Jababeka, bagaimana perkembangan industri? Ini pertanyaan untuk Pak Yohanes. Mungkin pengalaman Pak Yohanes selama di Jababeka, Pak. Boleh sharing-sharing ke hadirin sekalian, pengalamannya gimana ya udah di Jababeka? Terima kasih, Pak. Jadi kalau secara industri, tahun 2021 ini blessing buat Genero juga. Kita mencapai pertumbuhan yang paling tinggi selama Genero berdiri dari 22 tahun ya Pak. Terima kasih Pak. Bu. Jadi tahun 2021 meskipun kita dalam masa pandemik, tapi Genero itu mencapai membukukan pertumbuhan. Kalau dilihat sekarang apakah itu memang ada hubungan dengan halal? Iya bisa enggak gitu. Jadi memang beberapa partner strategi kami memilih Genero kenapa? Bukan cuma masalah secara kualitas atau secara halal, tapi juga dalam hal geografis atau memang industri Jababeka kawasan ini kan berada di sentral ya, yang tadi Pak Rudi sampaikan. Jadi mereka menjadi salah satu pertimbangan juga untuk memilih partner bisnis produksi untuk produk-produk mereka, di mana itu bisa reaching sangat easily gitu. Jadi sangat gampang untuk kontak atau bertemu langsung atau visit pabrik gitu. Jadi itu adalah salah satu kunci sukses juga Genero bisa tumbuh di daerah Jababeka gitu. Dan memang secara kita susah sekali kalau misalnya kita ngomong soal membuat satu industri itu di luar kawasan-kawasan industri ya, di mana secara infrastruktur itu nggak siap gitu. Nah, untuk Jababeka sendiri kita sangat terbantu di mana semua infrastrukturnya itu sangat mendukung untuk operasional dari satu manufacturing, dan dari A to Z, dari end to end semuanya bisa disupport dengan baik gitu. Jadi kita tidak ada masalah dengan dari sisi supporting atau kawasan infrastruktur, tinggal kita promosinya aja seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Mungkin ini Pak Yanto masih ada? Iya, coba masih. Pak Yanto, mungkin ada tambahan sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini? Cukup. Banyak mensupport kita gitu ya. Oke. Tinggal Pak Rudi nanti untuk merealisasikan kawasan industri halalnya yang lebih besar. Terima kasih. Ya, baik Pak. Oke, Pak Yohanes, ini izin ada yang meminta ini presentasinya mungkin boleh di-share ya nanti ya sama Pak Yanto tadi ya Pak. Boleh Ya, izin boleh. ya Pak Boleh, untuk boleh, di-share silakan. nanti ya. Iya. Baik, Ya, baik Pak. Makasih Pak. baik, terima kasih kalau begitu. Terima kasih atas waktunya kepada para narasumber kita, Pak Rudi Subrata, Pak Yohanes Franciscus, dan Pak Yanto Wihadi atas waktunya untuk menjelaskan apa sih industri halal itu, dan serta para hadirin juga yang menonton acara hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Yudota Talib dan beserta tim pamit undur diri. Sampai jumpa pada Industri Talk selanjutnya. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Terima Yanto. kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sehat selalu.